Oke. How to know who you are? Bagaimana sih caranya mengetahui siapa diri Anda gitu ya? Terkadang ya ada kejadian yang membuat Anda lupa gitu ya. Lupa siapa diri Anda. Asik. Resmi banget gua. Lupa siapa diri Anda. Oke. Hasilnya adalah feeling lost. Yang gitu deh. Hasilnya adalah feeling lost. Atau rasanya tuh kayak hilang gitu ya. Kayaknya gua nggak ada di tempat gitu ya. Lalu unmotivated itu kan gue mau ngerjain ini, gue mau ngerjain itu, tapi kenapa gue harus ngerjain ya gitu, gue males, jadi gue mau main HP aja misalnya, atau gue mau nonton TV aja, atau gue mau tidur aja seharian, atau gue mau ngapain, atau gue nggak mau keluar, gue nggak mau ketemu orang. Too painful gitu untuk melakukan kerja, ketemu orang dan lain sebagainya, tuh rasanya kayak sakit, takut dan lain sebagainya gitu ya. Oke, misalnya. Dan ini mungkin secara personal bisa beda-beda dan macam-macam gitu ya. Mungkin masih banyak lagi, terserah. Oke. Nah, lalu begitu ini sebutlah ini semua namanya suffering ya, suffering atau menderita deh gitu ya, menderita. Oke. Nah, sebutlah begitu. Oke. Lalu setelah lu merasakan sesuatu yang gak enak gitu ya, pikiran lu gak enak, perasaan lu gak enak, mungkin di badan lu juga rasanya gak enak, atau mulai sakit-sakitan dan lain sebagainya lah ya gitu. Intinya banyak hal-hal yang lu anggap negatif terjadi gitu aja deh misalnya ya. Atau karena lu apa namanya, mari gue tambahin, mana itu barang, gue cari jauh-jauh taunya di situ. Emotional imbalance misalnya, balance, terus apa lagi ya, ini sakit mah kali ya, biasanya gitu tuh. Apa lagi ya, ya segitulah. Jadi misalnya gara-gara lu emotional imbalance, lu nggak bisa kerja, nggak bisa ketemu orang, bos lu marah-marah, lu marahin balik misalnya gitu kan ya, menjadi masalah. Terus lu nggak bisa karena apa namanya ya, di tempat yang harusnya lu pakai strategi, lu malah pakai reaksi gitu. Mungkin gue sederhanain, di tempat yang seharusnya lu, kalau misalnya biasanya sih di korporat ya, di korporat itu ya, dimana lu seharusnya berstrategi, berpura-pura, pakai topeng dan lain sebagainya, lu malah bereaksi gitu. Bereaksi itu berarti secara langsung lu burst out gitu lah ya, gitu misalnya ya. Oke. Itu salah tempat gitu misalnya kan ya, gitu. Yang akhirnya misalnya lu kehilangan pekerjaan, atau lu demosi dan lain sebagainya, misalnya ya gitu. Atau lu ya banyaklah contoh-contohnya gitu. Cuman gara-gara ini doang gitu. Nah, biasanya dari sini muncul pertanyaan-pertanyaan nih.
Who am I? Gue siapa sih? Gitu kan. Gue siapa sih? Why am I here? Ya, terus ada lagi. Buat apa sih? Ya ini aja dulu deh ya, kepanjangan. Entah kalau who created the world dan lain sebagainya, kepanjangan. Oke nih, who am I dan why am I here? Pertanyaan ini akan muncul ketika cuman ketika pada saat lu merasakan ini doang nih, suffering, saat lu merasakan kagak enak dan gitu, penderitaan lah misalnya, sebut gitu ya. Pertanyaan ini akan muncul. Tapi kalau lu lagi nggak suffering, nggak ada tuh gitu pertanyaan gitu kan. Lu lagi happy misalnya, atau mungkin lu mengalami lupa siapa lu gara-gara lu baru putus misalnya, gitu kan ya. Berputus gitu, terus lu jadi tiba-tiba lupa lu siapa gitu misalnya. Ya, gitu kan. Kalau misalnya lu putus lu lupa lu siapa, berarti lu salah sih. Pacaran sama itu orang gitu. Kenapa? Karena lu bisa lupa. Berarti pada saat lu pacaran sama itu orang, lu dikondisikan untuk tidak jadi diri lu. Oke, sehingga lu lupa lu siapa gitu. Lalu atau setidaknya lu tidak dibuat untuk menjadi lebih baik dan mandiri, tapi ketergantungan. Oke, contohnya begitu. Nah, terus pada saat sebelum lu putus misalnya ya, lu happy misalnya, oke, lu happy aja, walaupun lu misalnya ternyata nggak oke di hubungan itu, tapi lu happy gitu, dan lu nggak pernah nanya ini nih, gitu kan. Tapi begitu apa yang lu punya, atau entahlah ya, happiness lah ya, sesuatu yang lu anggap happiness itu hilang, baru muncul pertanyaan ini gitu. Nah, sebenarnya ini pertanyaan yang salah sih gitu. Who I am, who am I, why am I here? Itu siapa gua, atau gua ngapain sih di sini gitu, pertanyaan yang salah. Kenapa? Karena ini pertanyaan yang masuk ke rabbit hole, jadi nggak nyelesain masalah, justru muncul pertanyaan baru, terus gitu. Contoh, siapa gua misalnya, lu ketemu nih, gua manusia. Kenapa manusia bisa ada? Karena ada yang bikin siapa? Nah terus tuh nggak nyelesain masalah. Kenapa gua di sini? Untuk apa ya? Untuk ngobatin apa? Untuk bikin video YouTube kayak gini misalnya. Kenapa gue harus bantuin orang-orang dengan gue bikin video gini? Gitu kan? Kenapa gue harus begini? Kenapa gue harus begitu? Emang mereka orangnya baik? Belum tentu. Emang kan ini yang nonton bisa siapa aja gitu kan. Nah, intinya dengan mempertanyakan ini, lu akan timbul pertanyaan baru, dan itu nggak akan habis sampai aduh maaf kucing. Dengan mempertanyakan ini, itu akan memunculkan pertanyaan baru yang nggak akan habis-habis gitu. Nih, ya. Nah, pertanyaannya itu salah gitu, berarti kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, pertanyaan ini yang sekarang nih, mungkin ya lu lagi nonton ini, lu lagi mempertanyakan ini karena lu lihat di judul ini gitu, ya kan? Karena lu ganti pertanyaannya. Lap mobil gak bisa buat lap papan tulis kali ya? Susah amat kayaknya.
baru sekali gue pakai lap itu begitu ya. Nah, pakai tisu enak. Jadi gue belum beli apa penghapus papan nih. Kan? Oke, pertanyaannya ganti. Why am I? Oh. Me, ya, gue nggak tahu lagi bener apa enggak. Gue tahu bunyinya tapi nggak tahu tulisannya nih. Oh gitu. Jadi tadi gue pikir S-nya 2 gitu. Ternyata S-nya 1. Oke. Nah, why am I miserable? Atau kenapa gue gini amat ya, atau gue menderita, atau gue anything gitu. Kenapa gue merasa sakit, atau kenapa gue merasa nggak enak ya, atau gue merasa bingung, atau gue merasa ini itu segala macem. Harusnya ini udah muncul jawabannya begitu lo nanya ini sama diri lo sendiri. Harusnya ya. Why am I miserable? Kenapa? Karena masalahnya tuh di sini, gitu. Bukan di elunya gitu. Tapi kenapa sih lu ngerasa demikian gitu? Ya. Karena kalau jawaban ini terjawab, semuanya beres. Harusnya. Mungkin ada case-case tertentu yang terlalu rumit atau bertahun-tahun gitu, jadi kayak udah 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu gitu, dan lu cukup kuat untuk bawa itu, sebutlah sampah gitu ya, atau apa ya, bukan beban juga sih, kayak itu cuman barang-barang gak berguna gitu lu bawa gitu, dragging it all over place gitu kan, super lu kayak high function depression gitu, kalau nggak salah istilahnya itu ya. Gitu. Jadi lu bisa kerja, lu bisa sekolah, lu bisa kuliah, lu bisa ya bisnis, lu bisa apapun itu lu kerjain dengan baik gitu kan, cuman setelah itu semua selesai lu pulang ke rumah, anjir balik lagi itu. Balik lagi tuh kayak gitu kan. Nah akhirnya ya lu scrolling TikTok atau YouTube dan lain sebagainya gitu kan. Kalau misalnya lu carinya untuk sesuatu yang berguna kayak video ini misalnya gitu kan, itu gak apa-apa. Tapi kalau buat yang nggak berguna ya ngapain? Lebih baik lu bikin video gitu kan untuk di posting misalnya. Nah why am I miserable gitu kan ya? Jawabannya simple sih. Because I choose to karena gua memilih untuk miserable, untuk menderita, karena gue memilih untuk sakit hati, gue memilih untuk ini dan itu gitu loh. Oke. Karena kenapa lu bisa milih itu? Karena lu gak lihat gimana ya,
You see no option at that time to react. Bener gak tuh? Nggak tahu. Pokoknya intinya lu lu nggak lihat pilihan lain pada saat itu untuk bereaksi seperti apa gitu. Nah begitu lu bereaksi, lu anggap itu benar, sehingga dia oke, gua tambahin. Trauma. Nggak usah deh. Trauma. Bagaimana sih terjadinya trauma? Jadi yang tadi tuh lanjutannya ya, karena lu gak melihat pilihan lain untuk bereaksi, akhirnya lu bereaksi demikian, gitu kan? Yang akhirnya terjadilah trauma. Nah, bagaimana sih trauma terjadi? Gini, trauma itu terjadi pada saat sebutlah ada ide karena kejadian sesuatu itu tidak akan menjadi trauma kalau lu tidak punya ide spesifik tentang itu. Apa persepsi lu tentang itu kalau beda ya beda gitu terjadinya. Ada ide, jadi intinya ide ini maksud gue ya, jadi pada saat terjadi sesuatu atau lu memikirkan sesuatu, lu muncul ide tentang kejadian itu, persepsi lu nih, plus apa namanya, emosi, sebutlah begini ya. High charge emotion gitu. Jadi ada ide, ada high charge emotion. High charge emotion ini maksud gua adalah kayak emosi yang intens gitu. Oh iya benar juga. Emosi intensitas tinggi gitu. Nah, emosi berintensitas tinggi, sehingga ide tadi plus emosi berintensitas tinggi, biasanya emosi yang negatif itu fear, loss misalnya, lagi ya, guilt, shame, anger ya, dan lain sebagainya. Jadi tapi ini sebutlah ini negatif, emosi yang negatif. Walaupun ini emosi ya emosi aja sebenarnya, nggak ada positif, nggak ada negatif, cuman berasanya aja gitu, karena berasanya kurang enak berarti sebutlah negatif gitu ya. Sebenarnya dia netral gitu ya. Dia ada ide tentang suatu kejadian atau ide lu sendiri padahal kejadian yang nggak ada gitu, tapi emosinya berintensitas tinggi. Maksud gua gini, ada ide yang muncul sendiri gitu, jadi lu lagi di kamar aja tapi lu ngayal, lu mikir sendiri gitu, terus tiba-tiba muncul emosi intensitas tinggi gitu. Karena itu bisa juga gitu. Nah, karena ide ini ketemu emosi yang berintensitas tinggi, akhirnya apaan? Dia terekam di
alam bawah sadar gitu, dan sulit untuk dihilangkan gitu. Iya, maksud gua kayak gimana ya? Nah caranya jadi intinya caranya alam bawah sadar itu merekam sesuatu adalah dia butuh ide dan dia butuh emosi gitu. Semakin tinggi intensitas emosinya, semakin mudah dia merekam ide tersebut gitu. Oke ya. Nah, untuk trauma, untuk terekam di alam bawah sadar, oke, lu butuh idenya. Sebutlah ide apapun itu, tapi misalnya bisa ide baik, bisa ide buruk gitu, terserah. Intinya ide gitu, tapi disertai dengan emosi berintensitas tinggi. Intinya lu kalau takut banget, kalau lo kayak merasa kehilangan tuh kehilangan banget, kalau merasa bersalah banget, kalau merasa malu ya malu banget, kalau merasa marah ya marah banget misalnya gitu kan. Nah biasanya karena emosinya negatif dia jadinya trauma gitu kan. Nah akhirnya dia masuk ke alam bawah sadar lu. Nah yang jadi masalah adalah alam bawah sadar lu itu kalau udah ide sama emosi berintensitas tinggi nancep di situ, susah banget ngilanginnya gitu kan. Nah jadilah trauma. Nah trauma itu ya udah lu percaya banget dengan ide tersebut mengendalikan hidup lu lah, gampangnya begitu ya. Nah lalu gimana sih caranya menghilangkan trauma ini? Ya pokoknya menghilangkan trauma ini gimana caranya? Pakai cara yang sama. Oke, pakai cara yang sama. Pakai cara yang sama, yaitu menanamkan ide yang berlawanan dengan trauma tersebut gitu. Contoh, biasanya kalau cewek misalnya ya pernah mengalami diputusin lah gitu ya biasanya itu doang sih. Ya itulah contoh aja ya, misalnya cewek merasa dihianati ya sih, jangan cewek menganggap semua cowok itu brengsek misalnya. Oke. Itu kan ide, semua cowok itu brengsek. Oke. Itu terjadi pada saat ada kejadiannya gitu, terus dia membuat ide itu semua cowok itu brengsek, kemudian ada emosi berintensitas tinggi kan di situ. Oke. Lalu muncullah trauma. Akhirnya apa? Nggak mau mencoba menganggap semua cowok itu brengsek, nggak mau coba misalnya ya relationship baru atau takut lah gitu sama cowok misalnya. Oke. Ya. Nah, gimana sih cara menghilangkan itu tadi? Oke. Ide yang berlawanan, jadi semua cowok itu brengsek misalnya. Oke ya, jadi kita berikan ide yang berlawanan. Jangan semua. Sebagian, misalnya gini, sebagian cowok itu brengsek, sebagian lagi tidak, misalnya kayak gitu ya. Kemudian lu berikan emosional berintensitas tinggi, lu bikin aja gitu ya, rasain dari dalam gitu. Oke, tapi emosinya yang berlawanan dengan ini tadi, tergantung emosinya apa tadi kan, tapi berlawanan itu aja. Jadi misalnya kalau seandainya ya tadinya lu beranggapan semua cowok itu brengsek, kemudian lu dapat ide baru, ternyata sebagian itu brengsek, sebagian itu tidak, berarti netral dong, ya kan? Berarti kalau netral lu harusnya relief maksudnya apa? Kayak lega gitu deh, lega. Nah lega itu, setelah lega itu lu intensinya lu tinggiin, atau kalau bisa lu bikin lu happyin. Gimana sih caranya gitu ya? Nah gitu.
munculin emosi itu, atau lu inget-inget kejadian yang bikin lu happy, kemudian lu pikirin ide ini, kemudian lu satuin, terus lu intensitasnya tinggiin lagi gitu. Gak tahu nih, lu bisa, kalau bingung nanya, kalau bingung komen ya. Oke, pokoknya intinya gitu. Nah, baru setelah itu, kalau intensitasnya emosinya bisa sama dengan penyebab trauma ini atau lebih tinggi, maka trauma ini akan hilang. Gitu. Oke. Dan kebanyakan trauma inilah yang menyebabkan lu bertanya, who am I? Gitu, dan why am I here? Jadi kalau lu ragu, lu coba eksperimen dengan ini. Maksudnya eksperimen adalah ya lu cobain aja, nggak tahu hasilnya bener atau enggak gitu kan ya. Ya walaupun lu sekarang mikir misalnya, gue males, ini pasti gini-gini juga nih video, kebanyakan bikin kerjaan misalnya. Itu gue males nih gitu. Nah, emang begitu, lu pasti males, cuman lu harus cobain. Kenapa? Karena lu nggak tahu kalau nggak dicobain. Oke? Apalagi gue mau ngomongnya, kayaknya udah gitu aja ya. Oke. Mungkin kalau video ini bermanfaat, di subscribe, di komen, di apa ya, di share kali ya ke orang yang membutuhkan. Terus oh ya, kalau misalnya ya setiap minggu deh, seminggu sekali deh gitu ya, ada yang komen gitu ya, komen, subscribe gitu, terapi deh. Ntar kita terapi gitu. Kalau misalnya ini nggak berhasil, lu komen, lu subscribe, ntar gue pilih gitu kan ya, siapa yang paling membutuhkan. Nanti kita terapi, tapi dengan konsennya itu nanti gue videoin. Ya terserah sih mau disensor atau enggak gitu kan, mukanya mau disensor, suaranya mau disensor, oke, tapi yang jelas gue kamerain kayak podcast gitu ya, nggak apa-apa ya. Oke, udah sih, namanya juga disamarin kok kalau misalnya nggak mau gitu. Oke, udah sih gitu aja. Thank you.